Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, pastikan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita akan renungkan sebagian firman Tuhan pada sore ini, lanjutan dari khotbah saya pagi tadi. Saya mau tes dulu. Wah, well my coffee morning. Kalau sore bukan coffee morning, coffee afternoon atau evening. Baik Pak, Bu, semua keadaan baik ya, siap. Kita sama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya ambil sore ini dari kitab Kisah Para Rasul. Dan sebelum kita sama-sama untuk mempelajarinya dan apa yang Tuhan ingin bicarakan melalui firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini kembali kami dapat sama-sama boleh ibadah sekalipun melalui online. Berjauhan, tetapi jaringan elektronik ini menyatukan kami di dalam roh-Mu ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, urapan-Mu atas hamba-Mu sehingga kesanggupan untuk menyampaikan maksud daripada Tuhan itu sendiri, sehingga jemaat yang mengerti dan mengambil keputusan untuk mengikutinya, padanya dibukakan jalan yang baru sehingga ada kepastian di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Baik Pak, Bu, saya ajak kita untuk melihat satu peristiwa tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, jangan jatuh, taruh di bawah dulu. Pasal yang ketiga saya bacakan buat Bapak Ibu, dan ada baiknya buat Anda yang mengikutinya dapat membaca di Alkitab, karena saya tidak letakkan di slide. Pasal 3 ayat yang saya mulai dari ayat yang kedua, ayat satunya saya tidak bacakan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sama-sama katakan amin. Ada beberapa hal yang menarik untuk saya siarkan sore ini. Walaupun kitab ini seringkali saya bacakan dan saya seringkali juga pernah khotbahkan dalam versi yang berbeda-beda. Tapi kali ini berhubungan dengan kondisi kekinian, Tuhan sedang berbicara sesuatu melalui pembacaan kitab ini. Apa yang menjadi dasar topik untuk kita bahas? Saya berikan topik malam ini adalah mujizat dalam hadirat Allah. Mengapa saya katakan mujizat dalam hadirat Allah? Karena mujizat terjadi bukan di samping Allah, bukan di samping, tapi di dalam. Jadi oikos bukan paraikos. Itulah sebabnya kita baca terlebih dahulu
di ayat yang kedua, ada sebuah realita kehidupan, suka tidak suka, dan sulit kita berkata tidak bahwa ini realita kehidupan kekinian seperti ini. Kisah para rasul yang ketiga ayat yang kedua berkata seperti ini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Yang ketiga, meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang menjadi realita kehidupan hari-hari ini. Kita lihat yang pertama, lumpuh sejak lahir. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Dan inilah problem kehidupan buat orang yang lumpuh itu. Pak, Bu, yang namanya persoalan kehidupan, dan saya mau berkata dalam hidup itu sulit untuk kita menghindari yang namanya persoalan kehidupan. Persoalan kehidupan sesungguhnya bukan persoalan, itu ada dinamika sebenarnya. Kalau saya mau berkata seperti itu, meminjam persoalan yang dialami oleh orang lumpuh tersebut, itu problemnya. Tetapi yang menjadi hal yang sangat amat perlu kita perhatikan adalah bukan soal lumpuhnya orang ini. Lumpuh masalah lain, tetapi kenapa lumpuh tidak mendapatkan pertolongan, itu yang terpenting. Jadi begini, bukan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Masalah adalah dinamika kehidupan. Tetapi apakah masalah itu menenggelamkan kita sebagai orang percaya? Itu pertanyaannya. Jikalau memang masalah menenggelamkan kita, di mana kekuatan kepercayaanmu itu? Bukankah itu yang seringkali kita jumpai? Ada begitu banyak orang mengakui bahwa dia percaya Tuhan, bahkan sudah lama dia ke gereja, begitu menghadapi masalah, dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, justru dibawa, digoncang, dan digiring sama masalah itu sehingga terkadang hilang dari persekutuan. Kenapa? Nah ini yang kedua sini. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Persoalan itu masalah biasa. Yang luar biasa adalah manakala di dalam menjalankan kehidupan kita, kita tidak mengerti tentang apa itu kebenaran, kita tidak mengenal apa itu kebenaran, tetapi kita hanya tahu ada kebenaran. Nah di sini kata orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Nah, saya punya pemahaman begini. Ada begitu banyak orang percaya Tuhan, tapi tidak mengenal yang namanya kebenaran Tuhan. Tapi hanya tahu kebenaran Tuhan. Tahu dan mengenal itu berbeda, Pak, Bu. Tahu itu hanya memenuhi otak. Tidak juga salah. Kalau dia bisa mengelolanya itu bisa menjadi sesuatu yang lain. Tetapi kalau hanya tahu saja memenuhi otak, dan disitulah dikatakan bahwa dia hanya berada di luar hadirat. Tapi dia tahu ada hadirat. Dia hanya ada di gerbang hadirat. Dengar kata ada hadirat. Dengar cerita sana, dengar cerita sini. Bukankah itu juga sering dialami oleh kita? Kita dengar sana ada mujizat, kita dengar sini ada mujizat. Tapi pada kita sendiri cari sana cari sini tidak ketemu mujizat. Kenapa? Karena di sini katakan bahwa kita tidak mengenal kebenaran, hanya batas gerbangnya saja. Kita cuma tahu kebenaran. Nah ini problem yang kedua yang dihadapi orang ini. Bukankah hal seperti itu juga dialami oleh setiap kita? Sulit berkata tidak. Setiap daripada kita, seringkali kita banyak dengar, banyak belajar. Tapi kita tidak mengenal seutuh-utuhnya. Sehingga pada saat masalah datang kita kebingungan sendiri. Bukankah ini juga dialami oleh Ayub? Seringkali saya mengutip kitab Ayub. Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 5. Dia berkata, dulu kata orang, aku tahu Tuhan.
Tapi hari ini mataku sendiri melihat. Beda Pak Bu. Pengenalan dengan pengetahuan. Walaupun pengenalan dimulai dari pengetahuan. Seringkali kita puas dengan pengetahuan, kita menjadi pengetahuan itu adalah modal hidup kita. Dan itu dikatakan kita ada di gerbangnya hadirat, tidak masuk di hadirat. Apa itu hadirat? Hadirat itu adalah pengenalan akan firman Allah. Bukankah di kitab Perjanjian Lama seringkali memperlihatkan kepada kita bahwa mereka yang mengalami hadirat Allah kala mereka mengusung yang namanya tabut perjanjian Tuhan. Itu merupakan simbol ya, pada masa Perjanjian Lama itu merupakan satu perjanjian Allah hadir di situ. Nah itulah firman-Nya di dalam itu. Jadi kita bukan hanya saja untuk tahu, tapi kita harus mengenal, maka kita akan mengalami namanya hadirat Allah. Pak Bu, persoalan yang kedua, kita berada di gerbang karena kita tidak mengenal, kita cuma tahu. Kalau itu terjadi, ini realita yang tidak bisa kita kata tidak, dan ini terus dialami oleh setiap daripada orang di masa kekinian. Nah yang ketiga, kalau orang yang memiliki sikap dan perilaku seperti itu, sehingga hidupnya bergantung kepada orang. Disitu ia meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Maksudnya apa Pak Bu? Manakala kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak mengalami pencerahan dari Tuhan, sehingga hidup kita akan selalu bergantung kepada orang. Jadi kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan itu ada sangat lapu sekali, sangat lemah sekali. Sehingga tiap kali kita hanya minta kepada orang, minta tolong dong doakan saya. Tidak salah minta orang doakan. Sebagai kekristenan itu tidak hanya minta orang doa, kita mempunyai hubungan pribadi yang kita selalu mengalami terobosan, itu sangat penting sekali. Ya, jadi kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang benar, maka sikap perilaku kita, keseharian kita itu akan selalu mencari-cari mana tempat yang baik buat saya. Yang agak lebih kalau saya menggunakan kata tragis itu nggak baik juga. Yang agak lebih berbahaya itu mana gereja yang baik buat saya. Bahkan yang berkata mana gereja yang cocok buat saya. Mana ada persekutuan yang benar buat saya. Kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya tidak ada yang cocok. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Kalau toh ada yang baik, kedatangan Bapak Ibu pasti jadi tidak baik juga. Karena ada satu orang yang suka mencari-cari. Hanya juga sama kalau kita lagi mencari jodoh. Mana jodoh yang cocok? Pak Bu, kalau Anda bertanya, saya bilang tidak ada yang cocok. Kalau kita mengerti arti kata pernikahan dan bergereja dalam kehidupan, yang menjadi kekuatan itu bukan soal cocok, bukan soal benar, bukan soal baik, soal komitmen. Kalau engkau mengenal siapa yang engkau membangun komitmen, pengenalan itulah yang akan memperkuat komitmenmu itu. Kalau tidak, maka engkau akan menuntut terus. Menuntut dan menuntut. Nah seperti inilah. Ia akan terus meminta kepada orang. Supaya apa? Orang bisa mengerti keadaan dia. Datang dalam persekutuan, tolong dong saya. Memang kita dalam kekristenan harus saling menolong. Tetapi bukan berarti kita selalu minta pertolongan. Jauh lebih baik kalau kita bisa menolong. Nah ini realita kehidupan yang sulit kita berkata tidak sedang menguasai setiap daripada kita. Bukankah hari-hari ini kita lihat ada problem di dalam kehidupan kita? Tadi di dalam bincang-bincang saya dengan beberapa kawan, kalau ada alat saja coba kita detect kita punya hati. Kira-kira ada di mana mental kita? Masih sehat atau dalam kondisi tanda tanya? Karena kita seringkali dicekoin, kalau bahasa saya dicekoin, dipengaruhi oleh media. Seringkali kita dengar ya berita-berita yang kita lihat. Ini lepas dari pandemi COVID-19 ya, tapi kita tahu bahwa di balik itu kita sudah mulai melihat ada berbagai hal sedang muncul. Apakah itu tidak juga membuat kita ketakutan?
persoalan terjadi dalam kehidupan, saya katakan itu biasa. Karena apa? Itu dinamika hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mengenal kebenaran itu sendiri, manakala itu datang, buat kita goyah. Akibatnya apa? Kita lari. Kata lari itu mencari pertolongan. Nah, yang kita cari tidak mampu menolong kita. Pertama kita cari apa? Dalam persoalan hari ini kita mencari apa? Pertolongan ada kapital. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kapital. Ya, persoalan ekonomi yang sedang goncang sekarang kalau kita tidak punya cadangan dana. Apakah tidak stres berpikir besok bagaimana, dan seterusnya bagaimana. Akibat kita mulai mempergunakan cara yang tidak normal. Cara yang tidak baik, cara yang tidak benar. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar dari tadi pembacaan. Sebenarnya kekristenan yang benar itu gimana sih? Berikutnya, ini realita. Kalau tadi realita kehidupan yang sulit kita tolak. Ini realita kerajaan Allah. Harus bersikap seperti ini. Di ayat ketiga berkata demikian. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus berkata, lihatlah kami. Wah, ini sebuah respon yang luar biasa. Kalau Anda punya masalah datang saya, lihat saya. Wah, ada pertolongan nih. Salah Pak Bu. Ya, lihat saya belum tentu pertolongan. Waktu orang lumpuh ini sedang cari minta sedekah, tiba-tiba Petrus dan Yohanes masuk. Ya kan, dia sedang asik melihat ini ada orang masuk ke bait Allah, ini cukong dari mana? Kira-kira begitu ya. Lalu Petrus dan Yohanes berkata, lihatlah kami. Wah, dalam hati dia, Kang Tau lai lo. Ya, ini artinya pasti sudah can katanya. Tetapi Petrus dan Yohanes tahu buat apa kamu di situ? Kamu sedang minta-minta. Maka dia katakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat apa? Sesuatu dari mereka. Waktu dia lihat, hatinya sudah kata, wah gua dapat nih. Ya, ibadah sore ini gua dapat nih. Dapat apa? Ya dapat urapan. Pasti dikasih urapan dari Tuhan kalau Anda mengerti ya. Tapi yang menarik di sini Pak Bu, itu di ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau Bapak Ibu datang minta urapan sama saya juga akan berkata begini, hei jemaat Tuhan, urapan tidak ada padaku. Nah loh ya, karena Anda datang minta kepada saya, memang saya tidak punya. Kalau toh saya bisa berdoa buat Anda, saya cuma alat. Gereja cuma alat, hamba Tuhan cuma alat. Nah Petrus mengerti siapa dia emas perak tidak ada karena memang orang lumpuh itu butuh emas, butuh perak, butuh cien, butuh pulus, butuh money, butuh apa lagi? Butuh uang. Ya sejenis itulah. Maka dijawab itu tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku? Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Waduh. Ini orang lumpuh itu begitu dengar kalimat ini langsung dibilang gak apa-apa deh mas perak gak ada. Mungkin ada dolar kali ya. Atau ada cek kali ya. Kira-kira gitu kan ya. Mungkin ini kan bahasa saya. Ya, mas perak tidak ada padaku yang kuberikan kepadamu. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa itu? Ini yang menarik. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Rupanya Tuhan tidak tertarik dengan persoalan kamu. Yang kamu keluhkan. Tuhan tidak tertarik dengan persoalan yang engkau sedang pergumukan. Tuhan tidak tertarik dengan permintaan kamu. Karena Petrus ini dia menggunakan matanya Tuhan. Tuhan tertarik dengan akar problemnya kamu. Yaitu lumpuhnya kamu itu. Maka dia katakan berjalanlah. Nah ini kata kuncinya. Jadi terkadang kita tidak mengerti apa yang kita sedang alami, akar persoalannya. Yang kita cari adalah persoalannya terus.
Seringkali saya didatangi oleh kawan-kawan mengeluh. Kenapa B? Usaha saya jadi begini B. Usaha tuh kalau turun naik itu biasa. Namanya juga ekonomi. Ya, turun naik itu adalah kehidupan. Kalau kamu lihat orang kalau hidup itu dia punya apa itu istilahnya, dia punya spektrumnya itu kan turun naik itu. Ya, kalau lurus cuek, ya itu berarti selesai itu barang. Ya pasti turun naik, ya itu namanya kehidupan. Hidup di dalam kehidupan. Ya kalau usaha turun naik itu biasa. Yang luar biasa itu yang membuat dia turun nggak naik itu loh. Apa itu? Ya bisa saja Anda dalam usahanya tidak normal, menghalalkan semua cara. Ya kan satu persoalan belum selesai, muncul persoalan baru. Ya karena kamu sendiri ciptakan masalah sih. Ya kan? Maka itu saya ingat zaman-zaman dulu saya masih belum menjadi orang percaya, saya masih pengusaha. Karena saya juga terlibat berbagai hal di dalam usaha saya. Sehingga kita kalau banyak terlibat hal, begitu dengar ada yang gedor pintu, itu di sini sudah siapa yang datang nih, ya, mau nagih. Ya, biasanya debt collector itu kalau datang kan nggak pakai basa-basi dia kan. Wah nggak tenang itu Pak Bu, ya. Apalagi kalau kita persaingnya nggak sehat, ya pasti tidak baik itu Pak Bu. Nah seperti itulah. Nah jadi kalau kita punya persoalan bukan persoalan yang kita harus selesaikan, tetapi akar persoalannya itu. Nah akar persoalan orang ini adalah lumpuh. Tuhan tahu, sembuhkan dulu lumpuhnya, dia katakan. Demi nama Yesus Kristus, hai ya, orang Nazaret itu berjalanlah, maka terjadilah apa? Kita lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, yang dibutuhkan bagi kehidupan kita, ini realita kerajaan Allah, bukan masalah yang kita hadapi. Yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Yesus itu adalah Tuhan. Ia datang memberi kita hidup. Jadi kalau saya coba menterminologikan ke dalam kehidupan kita. Kalau orang lumpuh ini begitu dikatakan demi nama Yesus, maka dia berjalan. Dan di ayat ke-7, Petrus memberikan tangan kepada dia, terjadilah kepada dia. Apa yang terjadi? Dia katakan membantu dia, seketika itu juga kuatlah dia. Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi akar persoalan di sini adalah pengenalan akan Allah akan membuat kita mengenal siapa kita. Ketika mengenal diri kita, maka tumbuhlah iman kita. Ketika tumbuh iman kita, apa yang terjadi? Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalanlah lalu melompat-lompat serta memuji Allah. Nah Pak Bu, ketika pengenalan akan Allah, pengenalan akan kebenaran, siapa itu Yesus yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes itu, dan nama tersebut itu mengalami sebuah perubahan, tiba-tiba dia mengenal siapa dirinya, dia dikuatkan kembali. Siapa pengenalan dirinya yang benar, maka dia katakan rupanya saya bukan harus nongkrong di gerbang. Saya tahu bahwa saya ini adalah milik Tuhan. Mengalami pencerahan. Langkah kedua, dia mulai mengikuti mereka masuk ke dalam bait Allah. Nah, apa sih artinya? Ketika pengenalan akan Tuhan yang benar, pengenalan firman Tuhan yang benar, menumbuhkan pengenalan akan diri kita. Itu yang kedua. Pengenalan itu akan menumbuhkan iman. Yang ketiga, iman itu akan membawa kita mengalami hadirat Allah. Karena hanya iman yang kita bisa mengalami hadirat. Hadirat Allah tidak perlu kita cari Pak Bu. Allah Maha Hadir. Ketika iman kamu tumbuh, maka dengan sendirinya pintu hadirat telah terbuka. Lalu apa yang terjadi di situ? Disitulah terjadi sebuah proses namanya pemulihan dirinya. Dia melompat-lompat serta memuji
muji Tuhan, mengalami suatu terobosan spiritual. Ada yang berkata, sulit banget ya kami mengalami hadirat Allah. Kok nggak seperti dulu lagi ya? Kok nggak bisa lompat-lompat lagi ya? Oh iyalah, kamu cuma hanya mengikuti keadaan. Dulu kan seringkali kalau kita di gereja ada lawatan. Begitu dilawat satu orang, yang lain semua ikut. Satu tertawa, semua tertawa. Satu lompat, semua tertawa. Saya bilang, kamu bukan dilawat sama Tuhan, kamu dilawat sama teman kamu itu. Ya kan? Seperti kayak apa itu? Ya, COVID-19. Satu kena, langsung sekian ratus orang ikut diisolasi. Jadi ya kita cuma hanya karena pengaruh teman. Kalau karena dipengaruhi sama teman, Pak Bu, kita tidak mempunyai suatu perubahan yang bisa jadi berkat. Beda dengan orang lumpuh satu ini. Dia sendiri masuk dan mengalami, kenapa? Karena dia dicerahkan oleh firman Tuhan itu. Dia kenal, dia dicerahkan, dirinya berubah. Dia kenal, siapa aku ini? Aku tidak boleh ada di sini. Imannya tumbuh, di mana? Di situ. Iman bawa dia masuk, di situ dia ngalami. Yang namanya perjumpaan, terobosan spiritual, dia lompat-lompat di situ, ada gairah baru, ada sukacita baru. Dan kalau saya mau cerita kembali apa yang pernah kita alami, seperti itulah kejadian orang satu ini. Dan yang paling penting di sini Pak Bu, setelah kamu mengalami yang namanya terobosan itu, apa sih dampaknya? Dampaknya ada di ayat 9. Ayat 9 berkata, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Aduh, bayangin aja. Perubahan kita itu dilihat oleh orang banyak. Bukankah di luar sana orang, sesungguhnya mereka hari-hari ini tidak hanya sekedar membutuhkan uluran tangan kita, kirim sebungkus supermi. Itu perlu. Itu boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya mereka sama seperti orang lumpuh ini. Mereka butuhkan sebuah perubahan dari dalam. Jadi kita tidak hanya datang memenuhi kebutuhan dia bersifat jasmani. Bisa enggak dengan kasih Allah yang sudah kita alami? Sehingga waktu kita hadir, saya tidak minta Bapak Ibu di luar lalu kayak pengkhotbah, percaya Yesus engkau diselamatkan, masuk surga. Tidak percaya masuk neraka. Bukan begitu Pak Bu. Saya masih ingat satu hari, seorang anak Tuhan karena dia mengalami problem dengan omnya. Lalu mau dibilang diusir ya mungkin iya. Dia lari dari rumah sehingga dia nggak tahu mau kemana. Sehingga ada orang unjukin dia datang ke sekretariat. Dan karena sekretariat rumah saya dulu masih satu. Dia tunggu di luar karena saya lagi berdoa. Waktu saya lagi berdoa di dalam, dia di luar. Batas antara ruang tunggu dengan ruang doa saya itu hanya dibatasi triplek. Ya, enggak tebal-tebal banget. Entah dia dengar atau dia ngerasakan. Saya juga tidak tahu, ini kesaksian dia. Waktu saya di dalam berdoa, di luar dia lagi nangis. Ketika saya keluar, saya bilang, kenapa Anda? Jadi kok nangis gitu loh ya. Dia bilang, saya merasakan Tuhan ada di sini. Ya terlalu banyak saya dengar yang seperti itu. Dia merasa Tuhan. Sebenarnya buat saya biasa saja, karena memang Tuhan hadir di mana saja. Jikalau kita bisa, kalau kita mengenal kebenarannya, ya bukan kita cuma tahu gitu. Kita mengenal, kita ngalami kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi Pak Bu, dan seketika itu juga orang itu langsung terima Yesus dan mengalami keselamatan. Nah maksud saya kalau kehidupan kita mengenal Tuhan, lalu mengenal siapa kita punya iman, mengalami terobosan spiritual, maka reaksi, sikap dan perilaku kita beda. Senyum kita pun beda. Kita tidak usah cerita, oh saya orang Kristen, ikut saya ke gereja, nanti kamu diberkati. Tidak usah cerita Pak Bu seperti itu, kalau kayak jual obat aja. Dengan kamu berduduk saja, orang bisa ngerasakan getaran kasih Tuhan itu. Dan membuat mereka tergoda juga ingin ikut kamu. Bukankah Alkitab berkata, pada satu hari nanti, semua orang-orang, kata semua orang akan berbondong-bondong memeluk kaki
orang Yahudi. Kata orang Yahudi itu bicara orang yang benar. Dia akan mengikuti. Saya akan ikuti Allahmu. Bukankah hari-hari ini juga kita seringkali jumpai ketika kita bisa hadir di tengah mereka, bukan hanya hadir secara fisik, tapi kita bisa membawa hadirat Allah di situ. Nah, karena itulah kehadiran Allah akan membawa seseorang akan berkata berbeda. Di ayat yang ke-10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Ini yang kalimat terakhir. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pak, Bu, jikalau kita mengenal Allah, ini realita kerajaan Allah ya. Realita kebenaran. Kita mengenal kebenaran, mengenal diri kita, tumbuhnya iman, masuk hadirat Allah, ngalami mujizat, pertukaran nilai. Hidup kita berubah, oleh kehidupan kita bisa mempengaruhi orang lain, dan bisa jadi kesaksian dan menjadi jembatan buat orang berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang disesungguhkan mujizat di dalam hadirat Allah. Seringkali kita cari mujizat, kita seringkali cari mujizat hanya batas gerbangnya aja, hanya di gereja, hanya pada orang, hanya kepada butuh pertolongan si A si B. Bahkan terkadang kita bilang ada pendeta sana baru. Saya ingat kira-kira 20 tahun yang lalu baru-baru saya di Pontianak. Jadi kita sering kali nih minta ke sana sini doakan. Dia perkenalkannya kepada teman-teman. Ini ada pendeta baru dari Jakarta loh. Urapannya luar biasa loh. Dia kalau tersenyumnya orang ngurba. Jadi kalau saya tersenyum orang ngurba enggak? Sebenarnya bukan tersenyumnya saya. Kalau saya boleh bilang ini gara-gara promosi dia juga kali ya. Karena promosinya, kalau saya tersenyum bisa rubah. Jadi begitu saya tersenyum langsung dia rubah juga. Bisa terjadi begitu. Saya bilang, ya sama seperti Petrus itu. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya itu adalah kasih karunia Allah. Sebagai pemusik. Bukan hanya main musik sebenarnya. Kalau dia mengerti tentang kasih karunia Allah. Waktu dia mainkan musik. Orang dengar dentuman nada musik itu. Hatinya mulai dicerahkan. Kalau hatinya mulai dicerahkan, otaknya mulai cerdas. Penyerahan kepada Tuhan itu lebih total seperti dari nyanyian lagu tadi itu. Itu tujuannya. Ya, jadi saya coba sinkronkan. Bagaimana? Haruslah pengenalan akan Allah itu kebenaran. Kita mengenal siapa kita. Tumbuhkan iman, kita ngalami. Jadi apa yang dikatakan Alkitab kita alami. Pertama, jangan periksa orang lain dulu. Kita ini kan realita kehidupan kekinian yang tidak benar adalah kita suka periksa orang lain. Suka kita mencela orang lain. Bahkan Alkitab katakan jangan engkau lihat selumbar di mata lawanmu. Tapi lihatlah satu lagi yang kau tidak lihat apa? Balok malah. Saya lagi bingung. Banyak juga kita baloknya ya. Jadi mari Pak Bu, pengenal kebenaran kita mulai mengenal siapa kita. Balok kita ada di mana? Kalau balok kayu bisa dikubikasikan, bisa dijual ya. Ini balok kejahatan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Merampas hak orang. Merugikan orang. Mencela orang. Menjatuhkan orang. Gosip dan sebagainya. Yang paling sederhana hari ini apa? Kita kurang memperhatikan. Kurangnya physical distancing. Jadi karena kondisi sekarang kita terus kali diminta. Saya ditelepon oleh teman saya, Ton, gereja kamu bagaimana hari ini? Ya gereja kita sehat Pak, kita tetap menyelenggara online. Ada jemaat datang? Enggak, saya bilang, pekerja-pekerja aja. Dia bilang kita sekarang dikecam nih. Ya, ada orang yang memang masih suka merasa ya aman gitu. Akibatnya apa? Kita lihat di TV kan. Tidak enak kalau saya cerita di sini. Ya, ini direkam. Tapi saya katakan itu tanggung jawab kita. Bukan soal kita takut, bahwa kita hebat, enggak. Kita bertanggung jawab lah. Nah ini anak-anak muda ya, kalau dengar ikuti siaran ini, ayo. Memang tidak enak. Ya, tidak enak kondisi. Tapi justru kalau kita jadikan itu ada suatu kondisi buat kita lebih bisa membangun pengenalan Tuhan. Saya bilang sama anak saya, istri saya ngelihat tiap hari kamu di kamar. Oh saya bilang dengan peristiwa ini udah hampir 1 bulan saya bilang. Wah kami kuliah online sekarang. Saya bilang, dulu
Saya udah berapa tahun saya bilang saya jarang untuk diskusi sama mereka. Kadang-kadang cuma sekedar saya bikin tulis-tulis, itu pun saya lupa mulu. Sekarang kita bisa berjam-jam diskusi. Ada banyak saya dapatkan, dibukakan hal-hal yang kita selama ini seringkali ngomong tapi kita tidak tahu dasarnya. Itu dibukakan. Ya jadi kesempatan buat kita kuliah lagi. Ya saya sarankan Bapak Ibu kalau tidak kemana-mana, ya sudah belajar saja. Ya sekarang TV itu Anda bisa buka begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus-bagus ya. Kalau khotbah yang celah sana celah udah tutup aja, ganti aja. Ya ini terlalu banyak juga kadang-kadang khotbahnya yang menakutkan ya. Tidak salah juga firman Tuhan, tapi sangat menakutkan. Kita ambil yang benar-benar bisa membangun keimanan kita. Tujuan sekarang adalah bagaimana kita dibawa mengenal Allah. Jangan cuma, ayo ikut nanti ibadah saya, di situ kamu akan dapatkan mujizat. Saya bilang, ya bagus juga, benar bisa aja. Tetapi apakah kamu dibawa ke Tuhan gitu loh. Setelah saya mengenal kebenaran, saya bilang saya tidak pernah akan membawa orang datang kepada saya. Saya cuma alat, saya cuma tunjukkan. Kan saya sudah bilang, kita cuma hanya bisa tunjukkan sampai kepada gerbang. Kita nggak bisa bawa orang masuk. Masuk ke dalam ada urusan dia dengan Tuhan. Apa itu? Pengenalan dia. Kita berusaha kenalkan dia. Siapa itu Tuhan? Tuhan telah mati untuk kita. Tuhan memberikan hidupnya buat kita. Supaya kita punya hidup. Untuk apa? Kita punya kelimpahan. Kelimpahan apa itu? Banyak Pak, Bu. Kelimpahan kemampuan untuk kita mengatasi persoalan yang sedang hadapi. Persoalan apa? Ketakutan karena COVID-19. Kan kita bisa handle. Wah kita gak takut lagi. Kalau kita gak takut, ada sukacita, maka kita punya endorfin itu bekerja. Kalau endorfin itu bekerja, ketenangan jiwa kita, maka akan menumbuhkan namanya imun. Saya masih ingat ketika waktu saya punya satu anak, waktu saya pulang dari Taiwan, ada yang salah satu anak jemaatnya tiba-tiba kena stip itu ya. Matanya sudah terbalik, lalu pendetanya nangis, Tuhan, tolong Tuhan. Ya saya mau dekatin tidak bisa, dari mimbar saya cuma berkata, jangan takut, Tuhan memberkati, anak ini tidak apa-apa, pasti sembuhkan. Ya anak orang sih saya ngomongnya enak aja sih ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit juga sih, karena apa? Omongan saya dengan realitanya dia sakit, akhirnya bawa ke rumah sakit. Memang tidak sampai rumah sakit, di tengah jalan anak itu langsung cuman kembali lagi sehat, lalu bawa kembali lagi gereja. Saya bilang sama gembalanya, maka itu kamu mesti percaya. Beberapa minggu kemudian karena saya balik dari Taiwan, kita ada acara. Saya masih ingat acara kita, mari kita bersuka cita. Besoknya kita ada acara, malamnya anak saya yang kecil terkena yang sama. Istri saya sambil manggil saya sambil nangis ya. Pak, saya lihat begitu saya kaget juga. Percis kayak yang di Taiwan itu. Nah kali ini gimana? Jangan takut kan nggak bisa. Kaget juga kan. Waduh saya mau ngomong apa kondisi. Langsung tiba-tiba kita di kondisi keadaan itu. Saya peluk anak itu jadi kehilangan gaya gitu. Mau apa lagi, mau doa apa gitu. Nah karena yang lain pada kayak panik gitu. Saya minta mereka keluar semuanya. Saya minta keluar, di kamar saya cuma teriak, Tuhan. Waktu saya angkat yang Tuhan, saya doanya juga gak ngerti lagi waktu itu. Waktu saya angkat, tiba-tiba Tuhan ingatin saya temanya, mari bersuka cita. Saya lihat Tuhan aja, Tuhan terima kasih, ini anak milikmu Tuhan. Waktu saya bilang, ini anak milikmu, tiba-tiba dia nangis. Saya peluk dia, saya tumpangin tangan, dan besoknya bisa ikut KKR. Sukacita itu ada kekuatan Pak Bu. Bagaimana kita bisa sukacita? Kalau kita tidak mengenal Allah, nggak mungkin kita bisa sukacita. Kenalilah Allahmu dengan benar. Jangan kita cuma hanya mengambil ayat tahu, hanya batas daripada gerbang. Kita perlu masuk sampai di dalam, ngalami terobosan. Maka terobosan itulah membuat kita berbeda. Dan orang akan melihat Tuhan melalui Anda dan saya. Sehingga apa yang kita buat, orang akan merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita buat, mereka juga diberkati. Apa yang mereka diberkati akan membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Itulah kata saling memberkati. Tuhan memberkati. Sharing saya pada sore ini Pak Bu. Jadi saya telah simpulkan bahwa jangan kita cuma hanya tahu, tapi mari kita alami. Ya, kenal firman Tuhan, alami hadirat Allah.
Bagaimana supaya kita bisa tahu firman Tuhan, bisa kenal firman Tuhan? Baca, renungkan. Saya sudah memberikan caranya. KPR, katakan, pikirkan, rasakan, menyembah sampai ngalami terobosan. Ketika terobosan terjadi, hatinya sudah mulai tenang, dicerahkan, otaknya mulai cerdas. Tuhan memberkati. Mari Pak Bu, saya jemput sekalian bangkit berdiri. Jikalau Bapak Ibu di rumah sambil duduk, kita akan mengakhiri ibadah sore ini. Taruh tangan kirimu di dada, mulai rasakan kasih Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Kasih karuniamu yang luar biasa. Engkau datang memberikan saya hidup, dan hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup dan juga mempunyai kelimpahan. Kelimpahan kasih mengatasi persoalan, kelimpahan kemampuan untuk berpikir, kelimpahan keuangan di dalam hal saya untuk membelanjakan. Ada begitu banyak kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kalau saja belum kita peroleh, bukan berarti itu tidak ada. Rasa syukur itu menjadi kekuatan kita untuk membuka janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ketika jemaat-Mu hari ini, apapun yang mereka hadapi, kami tahu persoalan di dalam hidup ada hal yang biasa. Supaya kami tidak menjadi orang stagnan, kami hanya sebatas tahu firman Tuhan, hanya main-main di gerbang hadirat Allah. Sehingga kami terus bergantung kepada orang lain. Kami selalu cari pertolongan. Itu realita kehidupan kami akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau Bapak untuk mengalami firman-Mu. Ketika kami mengalami firman Tuhan, yaitu mengalami Yesus sendiri, kami mulai disadarkan siapa kami seperti anak yang terhilang. Sadar bahwa dia punya Bapa. Ya, tahu Bapa selalu memperhatikannya. Maka disitulah dia punya iman. Disitulah iman kami tumbuh. Oleh imanlah membawa kami mengalami Bapa seperti anak yang terhilang. Bapa tidak melihat lagi bagaimana kondisi kami. Bapa selalu memeluk kami. Bapa akan terus merancang kembali untuk merecover kembali. Dan Tuhan membuat kami kepada rencana yang mulia. Tuhan kembalikan kemuliaannya di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika jemaat-Mu mengalami persoalan ekonomi, ada satu rancangan baru, ada satu pemulihan, baik kesehatan mengalami persoalan kesehatan, ada kesembuhan, persoalan keluarga, juga ada campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Abah memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, yang merindukan pertolongan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang berharap. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup kita mau bersyafaat untuk bangsa kita. Mari satukan hati kita memberkati bangsa kita. Tuhan Yesus, kami mau bawa presiden kami Bapak Jokowi dan juga istri dan anak. Dan kami juga bawa wakil presiden Bapak Mahrul Amin, istri dan anak ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mintakan saat ini Bapak perlindungan-Mu atas kesehatan mereka. Dan juga berikan hikmat di dalam mengambil keputusan setiap dari apa yang sedang dihadapi. Kami juga berdoa Tuhan buat para menteri supaya mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi persoalan yang sedang hadapi bangsa kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat para pembantunya, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi. Tuhan berkat-Mu atas mereka di dalam setiap pelayanan mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat para gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, jajaran sampai kepada terendah. Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat para tenaga medis yang saat ini sedang menghadapi pasien COVID-19 yang begitu banyak. Berikan mereka ketenangan, kesanggupan, pelihara mereka. Sembuhkan juga ketika mereka yang terpapar ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Buat mereka-mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang sedang diisolasi, di karantina, Tuhan, ada kuasa kesembuhan terjadi. Demikian juga hamba berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu. Jemaat yang Tuhan kasih, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan berkat.
Jemaat dikasih Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita sudah berakhir. Sebentar kita akan tutup ibadah online ini. Ketika Bapak Ibu yang mempersiapkan persembahan dan sekarang angkat tangannya, diberkatilah Anda dimanapun Anda berada, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala perbuatanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat Allah. Haleluya. Amin.